Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan syahrus shiyam wa syahrul ibadah. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sahibul fadilah, nasihil ummah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang terhormat para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, sesepuh, bini sepuh, kelurahan Sembung, dan kepada hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Dengan nikmatnya, rahmatnya, kita semua dapat berkumpul di masjid yang insya Allah penuh berkah ini dalam mengaji kitab. Maka dari itu marilah kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan beliaulah kita dapat merasakan nikmatnya iman dan Islam. Maka dari itu marilah kita berselawat kepada beliau dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, di kesempatan sore ini menunggu berbuka puasa, marilah kita semua mengaji bersama-sama. Mengaji tentang puasa, yaitu kita akan belajar mengaji kitab Al-Yaqutun Nafis karangan Al-Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, Kitabus Shaum. As-shaumu lughatan, yaitu puasa. Puasa secara bahasa yaitu al-imsaku, yang artinya menahan. Wa syar'an, secara syariat yaitu imsakun anil muftirati, menahan dari segala sesuatu, anil muftirati, dari segala sesuatu yang dapat membatalkan, misalnya makan dan minum dengan sengaja dan lain sebagainya, ala wajhin makhsusin, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Syurutu wujubis shaumi, syarat-syarat diwajibkan berpuasa. Hadirin dan hadirat, yaitu puasa itu diwajibkan bagi kita apabila memiliki syarat. Ada berapa syaratnya? Ada 5. Syurutu wujubi shaumi khamsatun. Syarat-syarat diwajibkan puasa itu ada 5. Yang pertama yaitu al-Islam, harus beragama Islam. Dimaksudkan sini yaitu puasa Ramadan diwajibkan bagi orang Islam. Kemudian yang kedua at-taklif, yaitu sudah akil baligh,
sudah mukallaf, sudah bisa menjalankan syariat agama Islam. Maksudnya akil balik adalah seseorang sudah bisa berakal, sudah mampu dalam menjalankan ibadah-ibadah. Kemudian yang ketiga, syarat wajib puasa yaitu al-iqaqah, yaitu mampu. Al-mu'allif, pengarang kitab ini, menjelaskan maksudnya mampu itu nopo, yaitu ayahisan wa syara'an, yaitu mampu dalam hal fisik dan mampu menurut syariat. Maka dari itu fala yajibu alaman la yutikuhu hisan, fala yajibu, maka tidak diwajibkan bagi alaman la yutikuhu, bagi yang tidak bisa menjalankannya, menjalankan puasa hisan, secara fisik. Karena apa? Karena dikibarin, karena seseorang itu sudah tua, atau marobin la yurja buruhu, atau sakit yang tidak diharapkan atau yang sekiranya tidak bisa sembuh. Jadi orang yang sudah tua atau sudah sepuh ataupun memiliki sakit yang kemungkinan tidak bisa sembuh, maka tidak diwajibkan puasa. Au syara'an, atau menurut syariat, yaitu kahaidin wa nifasin, yaitu seseorang itu yaitu dikhususkan bagi perempuan haid dan nifas. Kemudian syarat yang keempat wasfihatu, dan sehat. Dan yang terakhir, yang kelima adalah al-iqomah, yaitu bermukim. Jadi bagi orang yang musafir, yang bepergian, itu boleh untuk tidak berpuasa. Maksudnya musafir ini gimana? Musafir itu bepergian jauh, tidak bepergian di tempat yang dekat. Maksudnya misalnya dari Tulung Agung bepergian musafir ke Jakarta, niku angsal atau boleh tidak berpuasa. Tetapi ketika dia tidak berpuasa, maka diwajibkan qadha. Maksudnya qadha itu membayar hutang puasa di luar bulan Ramadan secepatnya kalau mengqadha puasa. Kemudian arkanus shaumi. Kita lanjut ke arkanus shaumi, rukun-rukun puasa. Arkanus shaumi, rukun-rukun puasa, salah satu, ada 3, yaitu an-niyatu. Yang pertama adalah niat. Nah, puasa Ramadan itu wajib hukumnya niat. Niat di malam hari, mulai maghrib sampai sebelum subuh, itu harus berniat untuk puasa. Makanya kalau di Indonesia setiap selesai sholat tarawih itu jamaah masjid, jamaah sholat isya, salat tarawih itu bersama-sama mengucapkan niat berpuasa. Karena apa? Niat niki hukumnya wajib berniat. Dan ada qaul, pendapat, agar ketika misalnya untuk jaga-jaga
jaga-jaga kalau misalnya lupa niat, itu ada pendapat di malam hari di awal Ramadan, di malam hari bulan Ramadan itu diwajibkan untuk berniat 30 hari. Maksudnya berniat puasa Ramadan penuh selama 30 hari untuk jaga-jaga ketika di pertengahan nanti lupa. Tapi alhamdulillah, insya Allah yang hadir di sini masyarakat Kelurahan Sembung semua ikut sholat taraweh. Karena kalau ikut sholat taraweh semuanya pasti berniat bersama-sama. Kemudian rukun yang kedua adalah watarkul muftiroti, meninggalkan muftirat, sesuatu yang dapat membatalkan puasa, seperti makan dan minum dengan sengaja, kemudian bagi wanita haid atau nifas dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir wasoimu, dan orang yang berpuasa tersebut. Kemudian syurutu sihatis saum, yaitu syarat-syarat sahnya berpuasa. Syurutu sihatis saum, syarat-syarat sahnya berpuasa itu ada 4. Arba'atun, itu ada 4. Yang pertama al-Islam, yaitu beragama Islam. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kita semua beragama Islam. Islam itu adalah nikmat yang paling besar bagi kita. Nikmat karena dengan beragama Islam kita dapat menjalankan ibadah puasa. Kemudian wal aqlu, dan berakal. Kemudian yang ketiga wanaqo minal haidhi wan nifasi. Wanaqo, suci, minal haidhi, dari haid atau menstruasi, wan nifas, dan nifas. Kemudian yang terakhir wal ilmu biqaunil waqti qabilan lis-shaumi, dan mengetahui waktu untuk berpuasa. Jadi kalau napa niku di Indonesia kan ada yang berpuasa hari Senin dan ada yang berpuasa hari Selasa. Itu adalah perbedaan. Niku mboten napa-napa bapak-bapak, ibu-ibu, itu adalah perbedaan pendapat. Dan perbedaan pendapat itu adalah salah satu rahmat yang ada di umat Islam. Jadi kalau juga di Yaman, di negara Yaman, di negara Arab Saudi, itu puasanya hari Senin. Tapi kalau di Indonesia ada yang hari Senin, ada yang hari Selasa. Kemudian kita lanjut ke sunan saumi, sunah-sunahnya berpuasa. Jadi berpuasa itu ada amalan-amalan sunnah, amalan-amalan yang dicintai, yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, ganjaran yang banyak, dan apabila tidak dikerjakan atau ditinggalkan itu tidak apa-apa, tetapi lebih baik dikerjakan, yaitu sunanus shaumi katsiroh. Sunat-sunatnya, amalan-amalan sunnah berpuasa itu banyak. Di antaranya minha, di antaranya ta'jilul fitri, yaitu bersegera
berbuka. Maksudnya kalau misalnya sudah jamnya adzan maghrib, kemudian sudah waktunya itu adzan, itu kita harus bersegera. Maksudnya bersegera, cepat-cepat berbuka. Itu sunahnya. Kemudian wa ta'khirus suhur. Saderenge ngapunten nggih. Takjilul fitri, maksudnya kalau sudah adzan itu harus cepat-cepat. Tapi kalau belum adzan ya jangan berbuka dulu. Jadi harus nunggu adzan baru berbuka puasa. Kemudian wa ta'khirus suhuri, dan mengakhirkan sahur. Kalau di sini kan adzan subuh jam 4:20. Kemudian imsaknya jam 4:10. Jadi nggih maksudnya takhirus suhur nggih waktu sahur jam 3:30 napa jam 3:04. Jangan waktu sahur niku jam 2:30 apalagi jam 2. Karena apa? Mengakhirkan sahur niku termasuk amalan sunnah. Kemudian wal iftaru alat tamri. Wal iftaru alat tamri. Berbuka puasa alat tamri dengan kurma kering. Kemudian mu'alif menjelaskan fa'in ajaza falma'u, maka apabila tidak ada kurma kering maka cukup air minum. Fa'in ajaza, apabila tidak ada fahulun yang manis-manis, kazabib seperti kismis, napa niku anggur yang dikeringkan, wa asalin dan madu, walabanin dan atau susu. Fa afdalu minat tamri arutobu, yaitu sebaik-baiknya kurma yaitu kurma basah. Jadi ada tingkatan. Kalau ada kurma basah ya kurma basah. Jadi kalau tidak ada kurma basah baru kurma kering. Dan kalau tidak ada kurma, yang penting yang manis-manisan. Kalau di Indonesia niku nggih kolak, terus nopo teh, jenang, roti, yang penting yang manis. Karena ketika berbuka sesuatu yang masuk itu berupa yang manis, itu cepat diserap oleh tubuh. Maksudnya ketika baru makan yang manis ini, tubuh itu merasa segar, tidak merasa berat. Lain halnya kalau berbuka langsung makan yang berat-berat seperti nasi sama lauknya dan lain sebagainya, itu di badan itu ada sesuatu yang berbeda daripada makan yang manisan. Kemudian yang keempat, wa iktsarul Quran, dan memperbanyak membaca Al-Quran. Karena apa? Karena bulan Ramadan itu juga bulan Al-Quran. Jadi kita semua sangat dianjurkan untuk sering-sering membaca Al-Quran. Dan lebih baik bisa khatam Al-Quran di bulan Ramadan ini.
Kemudian wasodaqati fi Ramadan, dan amalan sunnah yang terakhir yaitu bersedekah di bulan Ramadan. Bersedekah niku banyak bentuknya, bapak-bapak, ibu-ibu. Misalnya membagi takjil, memberikan makanan berbuka kepada orang lain. Dan alhamdulillah di Indonesia di banyak tempat, mulai dari di masjid, di musola, di jalan-jalan, banyak kita jumpai orang-orang yang membagikan takjil. Itu berupa minuman, makanan kecil, hingga nasi-nasi kotak. Yang penting bersedekah. Karena apa? Karena Kanjeng Rasul telah bersabda yang maknanya, barang siapa yang memberikan makanan berbuka atau takjil kepada orang yang berpuasa, maka dia, orang yang memberikan takjil, orang yang memberikan makanan, itu akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan ganjaran sebesar ganjarannya orang yang berpuasa. Kemudian makruhatus shaumi, kita lanjut ke perihal makruhatus shaumi. Makruhat, sesuatu yang dimakruhkan, ketika berpuasa. Napa niku makruh? Niku apabila dikerjakan itu tidak apa-apa atau kurang disenangi, makruh. Tapi kalau ditinggalkan itu akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan ganjaran. Makruhatus shaumi katsirah, hal-hal yang makruh, yang tidak disenangi waktu berpuasa itu banyak, katsiratun, banyak. Di antaranya al-mubalaghah. Al-mubalaghah yaitu berlebih-lebihan, terlalu banyak. Fil matmawbah, dalam berkumur. Wal istinsyak, dalam memasukkan air ke dalam hidung. Ini maksudnya nopo, bapak-bapak, ibu-ibu? Yaitu maksudnya khususnya ketika berwudu. Ini ketika berwudu. Jadi kalau berwudu alhamdulillah, kalau teruskan sedikit nggih. Maksudnya berlebihan dalam berkumur dalam berwudu itu tidak boleh. Jadi secukupnya mawon kalau berkumur sama memasukkan air ke dalam hidung. Cekap semanten, mugi-mugi apa yang kita pelajari pada sore ini bermanfaat, barokah. Akhirul kalam, la taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala habibika khairil
Dereng. Mereka suntuk. Iya.